Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 12. Di sini kita akan menyampaikan materi yang berjudul Kemajuan Aliran Mu'tazilah dengan saya sendiri, Dana Romawati, dan rekan saya Muhammad Iqbalul Fajar. Yang pertama, kita akan membahas mengenai fase Mu'tazilah pada masa dinasti Umayyah. Pada fase Umayyah, Mu'tazilah muncul di Basrah atau Irak pada awal abad 8 Masehi atau 2 Hijriah yang dipelopori oleh Wasil bin Atha. Pada masa fase pertama ini atau fase Basrah masih bersifat sederhana, yakni berkisar tentang pelaku dosa besar. Akan tetapi pada masa ini pula muncullah 5 ajaran pokok Mu'tazilah. Yang pertama, tauhid. Yang kedua, keadilan Allah. Yang ketiga, ancaman atas perbuatan jahat. Keempat, satu tingkat kedudukan antara kafir dan mukmin. Dan yang terakhir, amar ma'ruf nahi munkar. Pada periode ini, aliran Mu'tazilah tidak begitu berkembang, dalam artian tidak mendapat dukungan dari pemerintah yang berkuasa. Hal ini dikarenakan karena pemerintahan pada masa itu masih sibuk mengurusi persoalan politik. Pemerintahnya tadi dan sibuk dengan perluasan wilayah, sehingga mereka hanya bersifat satu aliran teolog saja, seperti aliran-aliran teolog lainnya. Fase Mu'tazilah pada masa dinasti Abbasiyah. Pada fase kedua ini, aliran Mu'tazilah mulai lebih berkembang dan menonjolkan diri. Hal ini dikarenakan aliran Mu'tazilah ini menjadi juru kunci pemerintahan ketika mulai terjadinya penyerangan oleh orang-orang non-Islam terhadap Islam. Sehingga aliran ini menjadi aliran terkemuka dan imbasnya banyak para tokoh Mu'tazilah yang terkenal. Pada masa dinasti Abbasiyah, aliran Mu'tazilah mulai menonjolkan dirinya. Sebab orang-orang di luar Islam mulai mengadakan penyerangan kepada ajaran-ajaran Islam dengan filsafat. Sehingga dengan demikian aliran ini menjadi suatu aliran terkemuka. Aliran ini terus berkembang dan filsafat sendiri mulai masuk ke dalam aliran ini. Sehingga mereka mulai membaurkan ajaran-ajaran Islam dengan filsafat. Bahkan mereka mulai menggunakan akal atau bisa disebut dengan filsafat. Sehingga pada akhirnya mereka dijuluki sebagai kaum rasionalis Islam pada masa itu. Puncak kejayaan aliran Mu'tazilah ini dapat dilihat pada masa kekhalifahan Abu Ja'far Abdullah Al-Ma'mun. Beliau merupakan khalifah ke-7 dari dinasti Abbasiyah. Beliau adalah putra dari Harun ar-Rasyid, khalifah kelima dari dinasti Abbasiyah. Sebab beliau menetapkan Mu'tazilah sebagai mazhab resmi negara pada masa itu. Al-Ma'mun sendiri adalah penganut fanatik aliran Mu'tazilah. Dengan menjadinya Al-Ma'mun sebagai penganut Mu'tazilah, maka hal ini sangat menguntungkan bagi aliran Mu'tazilah itu sendiri. Karena dengan demikian, secara langsung Mu'tazilah memiliki prioritas utama. Bahkan kedudukan aliran Mu'tazilah sebagai mazhab resmi negara. Kemudian Al-Ma'mun mulai mengadakan majelis-majelis besar untuk membahas ilmu-ilmu pengetahuan dari aliran Mu'tazilah. Al-Ma'mun dinilai sebagai salah satu khalifah terbesar di dinasti Abbasiyah. Pemerintahannya disebut masa keemasan Islam. Beliau mempromosikan berbagai studi seni seperti filsafat dan ilmu pengetahuan. Dia mendorong dan menyukai diadakannya berbagai diskusi. Dan beliau juga dikenal sebagai figur pemimpin yang dianugerahi intelektualitas yang cemerlang. Ia menguasai beragam ilmu pengetahuan. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.